Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Jewels and Duality yang dibuat oleh Marty Sears. Ini semacam puzzle hunt dan link puzzlenya ada di deskripsi video di bawah, beserta juga playlist untuk video-video sebelumnya. Tapi ya, kita hari ini akan bermain puzzle Ruby di sini ya. Mungkin kalau puzzlenya mirip-mirip dengan puzzle kemarin, kita bakal ada aspek duality kembali ya, dengan varian garis warna merah di sini. Mungkin yang identik itu parity lines mungkin untuk varian garisnya. Cuma nanti kita akan lihat lah apakah benar atau tidak. Tapi ya di sini saya akan buka untuk linknya. Dan kita punya Jewels and Duality Ruby. Oke, fill the grid with the digits 1 to 9. Ya ini masih sama untuk kuadro quadri. Kemudian ada gray lines are index lines. Red lines are index line too, but they are also parity lines. Oke ya, jadi kita benar ya punya parity lines ini ada duality-nya di situ. Tapi ya sekarang saya akan coba untuk buat dulu peraturan bahasa Indonesianya. Oke, ini adalah peraturan dari Ruby yaitu aturan quattro quadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong sehingga setiap baris, setiap kolom dan setiap kotak 3x3 itu tidak boleh ada angka yang berulang. Dan kemudian kita punya garis abu-abu di sini adalah index lines dan garis merah di sini adalah index lines juga, tapi dia juga merupakan garis parity lines. Dan garis index lines itu adalah kita harus melihat itu merupakan petak ke posisi berapa ya. Jadi kalau misalkan di garis ini ada di ini posisi satu, ini posisi 2, ini posisi 3, dan angka di sini karena ini adalah posisi kedua, dia akan menunjukkan di mana angka 2 tersebut berada pada garisnya. Jadi kalau misalkan ini adalah posisi angka 3, maka kita harus menempatkan angka 2 di posisi ketiga yaitu di sini. Dan itu berlaku juga untuk garis merah karena dia merupakan garis index lines beserta juga garis parity lines. Tapi parity lines itu adalah angka yang bersebelahan di sepanjang garis merah harus memuat satu angka ganjil dan satu angka genap. Jadi dia intinya parity-nya harus bergantian ya. Jadi kalau ini ganjil, ini harus genap, ini ganjil, ini genap, atau kebalikannya genap, ganjil, dan seterusnya. Bergantian di sepanjang garis merah ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Ruby. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, menarik banget ya. Ada sedikit aspek parity di sini berarti ya di puzzle-nya. Oke, cuman mungkin di sini saya mau coba untuk melakukan coloring kali ya untuk melihat interaksi dari index line di sini. Tapi saya bingung juga sih mulainya dari mana kira-kira yang menarik untuk melakukan coloringnya. Mungkin dimulai dari sini dulu kah? Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini aja lah ya. Karena di sini di index lines itu kemarin kita belajar dia harus berisi semua semua angka di garis itu harus berbeda semua ya. Dan harus berisi angka 1 sampai panjang garis tersebut. Karena kalau misalkan di sini ini adalah posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3, maka angka di sini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garisnya. Jadi pasti bakal ada angka 1. Ini di mana angka 2 berada pasti bakal ada angka 2 dan ini angka 3 berada pasti bakal angka 3. Ada angka 3 di garis tersebut. Jadi pasti harus berisi angka 1 2 atau 3. 1 2 dan 3. Kalau di garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka dia harus berisi angka 1 sampai 9 semuanya harus beda semua. Jadi ya garis yang 9 petak ini menariknya dia harus berisi semua angka yang berbeda ya. Sama juga ini merupakan 9 petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, berarti kita harusnya tahu karena dia kalau dia berisi 1 sampai 9, pasti kan dia berisi 5 ganjil dan 4 genap ya. Dan karena ini parity-nya harus berbeda semua, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita tandakan aja ini harus biru orange gitu misalkan. Biru orange supaya parity-nya berbeda. Kita tandakan dengan suatu warna saja. Biru orange, biru seperti ini. Biru kemudian orange, kemudian biru, kemudian orange. Kita nggak tahu biru itu apakah ganjil atau genap, tapi biru harus sama semua, dan orange adalah kebalikan dari biru parity-nya, ganjil dan genapnya. Tapi karena kita tahu angka di sini tadi harus berbeda semua, berisi angka 1 sampai 9, maka kita tahu bakal ada 5 ganjil dan 4 genap di sini. Maka otomatis birunya adalah angka ganjil kita dong, karena nggak mungkin kan. Ini hanya 4 angka saja dan itu nggak mungkin ganjil kita. Makanya yang harus genap kita dan biru kita adalah hijau kita. Dan kita bisa lakukan yang sama ya di sini. Harus selalu dimulai dengan ganjil di sini nantinya dan genap untuk selanjutnya gitu supaya bisa bergantian. Nice, luar biasa banget ya di sini untuk permulaannya. Oke, um, 1, 2.
Iya, dan harusnya kita bisa langsung tentukan ya, karena angka genap itu cukup terbatas. Di box ini, kita tahu dia akan berisi angka 1 sampai 9. Jadi karena sudah ada satu genap, itu akan sangat membatasi banget dalam coloring dari garis ini sih. Coba kita lihat ya, apakah bisa kita tentukan untuk angka ganjil atau angka genapnya di sini. Karena ya di sini kalau kita warnakan saja dengan suatu warna biru orange biru orange biru orange biru, ini bakal berisi 4 ganjil atau 4 genap di sini biru akan sama semua. Tapi kalau genap kita bakal punya terlalu banyak genap dalam box ini. Dalam box ini kan pasti hanya ada 5 ganjil dan 4 genap. Dia berisi angka 1 sampai 9 karena ini merupakan 9 petak dengan angka yang berbeda semua. Jadi nggak mungkin ini merupakan yang genap kita. Ini harus ganjil kita sekarang dan ungu kita, orange kita adalah genap kita ya. Di sini saya warnakan hijau untuk ganjil dan ungu untuk angka genap seperti biasa. Tapi ya di kolom ini sudah ada 4 genap, nggak boleh ada genap lagi atau bakal terlalu banyak di kolomnya. Kita hanya menggunakan 1 sampai 9, maka maksimal satu baris dan kolom itu hanya bisa 4 genap juga. Ini harus ganjil sekarang. Box ini juga sama, kita masih butuh satu ganjil lagi. Sudah ada 4 genap. Lalu um, masalah menariknya di kuadro kuadri itu kita nggak bisa tahu ya suatu baris dan suatu kolomnya itu komposisi dari peritinya itu harus berapa gitu. Jadi kita kayaknya masih belum tahu di situ. Oke. Cuman karena ini berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, maka garis ini berisi angka 1 sampai 7. Maka angka 8 dan 9 harus berada di luar garis tersebut dan harus muncul juga dalam box ini. Tapi kita tahu yang mana yang genap, yang mana yang ganjil. Nice. Jadi ini adalah 2, 4, 6 untuk angka genap kita, nggak mungkin angka 8 di boxnya. Maka di kolom ini nggak mungkin 2, 4, 6 di petak ini, nggak boleh ada angka yang berulang, maka ini harus 8. Dan dari segi indexing kita bisa langsung dapatkan ya. 8 di sini akan mengindeks 1, 2, 3, 4. Posisi untuk angka 4 adalah di posisi ke-8, yaitu di 5, 6, 7, 8 sini ya. Angka 4 harus kita tempatkan di sini. Lalu ini akan mengindeks angka 8 ya. Sayangnya berarti 8 mengindeksinya sendiri. Jadi sudah pasti oke di situ. Oke. Lalu ini adalah 26 ya. Dia nggak mungkin 2, nggak mungkin 4, nggak mungkin 8. Dan angka di sini harus ganjil karena dia melihat semua angka genapnya. 2, 6, 8 sudah ada di barisnya dan 4 di boxnya. Jadi harus ganjil sekarang. Mereka ini adalah angka 6 ya. Karena kita tahu garis ini dia berisi angka 1, 2, 3 tadi kan. Angka 1 sampai 3. Maka angka di sini nggak mungkin angka 2 karena sudah muncul di boxnya. Nggak mungkin 4, 8. Jadi hanya bisa 6 sekarang. Oke. Dan 6 mengindeks angka 2 di mana ya? Angka 6 mengindeks angka 2 di sini berarti karena ya atau enggak kita bisa melihatnya dari segi angka nggak boleh berulang ya pada garis tersebut juga. Ya, tapi 26 sekarang dan 6 sini juga mengindeks angka 2 pada posisi ke-6 yaitu di sini. Ini sangat lancar banget sih ya puzzle sejauh ini. Luar biasa banget. Tapi garis ini angka genapnya kita masih butuh angka 4 yang belum muncul ya. Ada 2, ada 6, ada 8, maka angka 4 harus muncul pada garisnya yang merupakan 9 petak, berbeda semua. Tinggal mungkin 4 lagi. 8 bakal ada di box ini. Ini gan iya, di mana angka 4 dalam box ini ya? Karena ini semua 1, 2, 3, ini yang hijau adalah ganjil tadi, maka 4 kita yang genap hanya bisa di sini sekarang. Nice. Oke. Ini masih bisa angka 6 ya kalau genap, jadi masih nggak ada masalah di situ. Oke, mungkin itu sudah saatnya untuk melihat dari posisi ganjilnya kali ya. Tapi gimana caranya kita bisa mendapatkannya? Coba. Ini kita butuh 5, 7, 9 ya dalam box ini yang belum muncul. Ini bukan 9 lagi sekarang di kolomnya. Dan angka ganjil yang belum muncul pada garis ini adalah angka 1 dan 3. Maka 1, 3 harus muncul di sini sekarang. Kalau ini 1, 3 berarti harusnya kita tahu ya, angka di sini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garisnya. Atau enggak dari petak ini ya, petak ini akan menandakan di mana angka 7 berada pada garisnya. Itu berada di posisi ke-1 atau posisi ke-3. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi sekarang pada garis tersebut. Dan ini juga sama, akan menandakan 9 bakal ada di sini atau di sini. Oh, dan nggak mungkin sini lagi sekarang ya, karena sudah ada 9 di sini. Jadi harus 1, 9 seperti ini. Dan ini akan mengindeks 3, 7 seperti ini. Nice. 3 oleh Sudoku mengeliminasi barisnya, makanya bisa di atas. Ini adalah ganjil kita. Oh, dan ini adalah ganjil ya dari awal, maka dia nggak mungkin berisi angka 2. Harus 1, 2 seperti ini. Ini adalah genap kita. Sejauh ini sangat lancar banget sih puzzle-nya. Luar biasa banget. Ini harus 5 sekarang oleh Sudoku. Naked single di sini. Ini harus berisi angka ganjil, tapi nggak mungkin 1, 3, 5, 7. Maka harus 9 di sini. Nice. Dan mereka angka ganjil sini harus 5 atau 7 ya. Dia mengindeks angka 1 di posisi ke-5 di sini.
atau di sini, tapi nggak mungkin di kolomnya karena sudah ada 1 di sini. Maka harus 51 seperti ini sekarang. Nice. 359. Maka dua angka di sini nggak mungkin 359, harus 1 dan 7. Sayangnya ini mengindeks satu sama lain ya. Kalau 17 seperti ini, dia mengindeks dirinya sendiri dua-duanya, atau 71, dia akan mengindeks dua petak tersebut. Jadi nggak ada masalah untuk penempatan di situ. Oke. Oke, ini ada logika yang sangat menarik ya. Dari awal sih ya sebenarnya petak ini kalau dari segi geometrisnya ya, karena dia tidak boleh berulang pada suatu garis tersebut, jadi nggak mungkin seluruh petak ini, nggak mungkin berulang pada kolomnya, jadi angka di sini hanya bisa di satu tempat, yaitu di sini saja. Maka 5 harus kita tempatkan di sini. Nice. 5 di box ini kita harus tempatkan di sini, sehingga angka ganjil yang tersisa di boxnya harus 3 di sini. Dan ini mengindeks di mana angka 3 berada ya, jadi ya saling mengindeks ini, jadi nggak ada masalah di situ. Ini adalah ganjil kita, maka di boxnya masih butuh 2 genap lagi, adalah 6 dan 8. Dan 8 di box ini berarti nggak mungkin di kolomnya, hanya bisa di sini. Dan kita sudah selesaikan untuk coloringnya ya. Dan ini berarti butuh ganjil 7 di boxnya, 3 oleh Sudoku harus kita tempatkan di sini, dan tersisa 7 dan 9. Kayaknya ada indexing yang saya miss kali ya di sini untuk lanjutannya. Oh enggak sih, 7 dan 9 masalahnya bisa mengindeks satu sama lainnya, tapi jadi karena Sudoku aja berarti 7 dan 9 telah selesai sekarang, dan 71 sudah selesai, tinggal angka genapnya berarti ya. Tapi gimana cara nyelesainnya? Angka di sini dia akan mengindeks di mana angka 2 berada. Dia 2 di sini atau 2 di sini. Jadi nggak ada masalah situ. Ini nggak mungkin 4, berarti 4-nya harus di sini atau di sini. Hmm. Ah, bentar, bentar, bentar. Ini deadly pattern kah? Nggak mungkin nggak sih? Karena kan harus ada suatu angka yang menyelesaikan ini kan ya. Angka di sini akan mengindeks angka 2 di salah satu petak ini. Dan angka di sini akan mengindeks angka 4 di sini atau di sini. Kalau ini 2, ini 4. Kalau ini 6, ini 4. Oh, oke. Ini nggak mungkin 6 lah ya. Karena salah satu petak ini harus 2. Jadi kalau ini 6, dia akan mengindeks angka 4 di sini. Dan kita nggak bisa menempatkan angka 2 lagi sekarang. Ya, jadi itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin 6. Ini harus 2 sekarang. Dan karena ini 2, dia harus indeks dengan angka 4 di sini. 1, 2. Ya, ini mengindeks di mana angka 2 berada, yaitu di posisi keempat. Dan ini harus 6 sekarang oleh Sudoku di boxnya. Dan menyelesaikan angka 6 dan 8 kita. Dan puzzle selesai. Oke, itulah video selesai untuk Ruby. Puzzle yang sangat menarik banget ya, kembali interaksinya di sini. Index lines dan juga parity lines. Tadi yang saya suka banget adalah garis 9 petak di sini ya. Dia harus berisi 9 angka yang berbeda dari segi index lines-nya, tapi dari segi parity lines, karena bergantian parity ganjil dan genapnya, kita langsung tahu yang mana yang merupakan angka ganjil, yang mana yang merupakan angka genap. Puzzle yang sangat menarik banget dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk puzzle selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.